seberapa paham Anda dengan permasalahan Kota Bogor, apalagi Bapak berarti sudah akan nih dan calon menduduki jabatan lagi 2 kali artinya. Apa permasalahan yang akan ditemui lagi nantinya? Ya tentu dalam konteks pembangunan daerah yang paling utama adalah bagaimana cara kita membangkitkan atau memastikan bahwa pendapatan daerah itu bisa kemudian berkontribusi pada pembangunan. Nah yang utama bagaimana kita kemudian membuka peluang berusaha kepada masyarakat seluas-luasnya sehingga nanti masyarakat bisa melaksanakan kegiatan berusaha dan kemudian berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Di samping itu tentu kalau kita bicara masalah yang kita hadapi di daerah seperti Bogor, ada masalah pendidikan, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, masalah kemacetan lalu lintas, ada masalah sampah, dan juga tentu yang prioritas harus kita kembangkan bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi bagaimana pembangunan manusia juga akan mendukung nanti daerah itu maju dan berkembang. Tapi sebelum saya elaborasi lebih jauh ya Pak, dari semua masalah yang ada di Kota Bogor, sebelumnya ketika Bapak menjadi wakil wali kota, pasti sudah menjumpai banyak sekali problem. Apa yang menjadi kendala terbesar sehingga sejumlah masalah tersebut tuh belum terselesaikan, bahkan belum tuntas ketika Bapak menjabat? Kalau kepala daerah itu punya yang namanya janji politik. Hampir, kalau menurut saya sih hampir 100% janji politik kita sudah terlaksana dengan baik. Tetapi tentu tidak cukup. Artinya namanya persoalan itu kan sangat dinamis. Yang namanya pertumbuhan jumlah penduduk, kemudian juga permasalahan-permasalahan kendala ekonomi nasional itu pasti berdampak juga ke daerah. Makanya ada beberapa PR yang masih harus kita tuntaskan, misalnya tadi bagaimana kemudian mengoptimalisasikan aset pemerintah daerah. Sehingga nanti dari aset ini bisa memberikan kontribusi kepada pengembangan wilayah misalnya. Yang tentunya ujungnya adalah peningkatan pendapatan asli daerah yang nantinya kita alokasikan untuk membangun infrastruktur, kemudian juga pendidikan, kemudian sektor kesehatan dan sektor sosial dan lain sebagainya. Jadi PR kita adalah bagaimana mengantisipasi perkembangan ekonomi ke depan. Apalagi Bogor kan selama ini kan menjadi kota satelitnya bagi ibu kota. Tetapi manakala ibu kota pindah ke Kalimantan, maka ada beberapa sektor yang kemudian nanti akan terkoreksi. Pendapatan daerah di Bogor itu kan tidak banyak. Ya, kita bertumpu kepada yang namanya pajak pembangunan satu. Apa aja? Hotel, restoran, hiburan, perparkiran, kafe misalnya, gitu kan. Nah, sementara pajak-pajak lain kan masuknya ke pusat. PPN masuk pusat, PPh 21 pusat, PPh 23 masuk ke pusat, PPh 25 masuk ke pusat. Pajak kendaraan bermotor masuk ke provinsi. Pajak bahan bakar masuknya ke pusat. Nah, kita fokus bagaimana kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat ya untuk bisa melaksanakan kegiatan berusaha. Nah, itu salah satu yang kemudian nantinya tentu saja akan ikut serta simultan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Karena kan perlu uang kan, kalau daerah itu kan tidak semuanya tergantung sama pemerintah pusat. Kemudian tentu yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana kita kemudian menyelesaikan permasalahan yang selama ini mengganjal di masyarakat. Contohnya apa? Bisa jadi misalnya persoalan pendidikan, PPDB online, zonasi, kemudian juga rasio jumlah sekolah dan sebarannya yang harus diselesaikan dengan pembangunan sekolah misalnya. Belum lagi misalnya ketersediaan guru. Itu juga kan harus diselesaikan dengan sebuah rencana strategis yang nantinya bisa dijadikan sebagai modal kita untuk bisa membiayai persoalan-persoalan ini untuk bisa diselesaikan. Jadi tidak bisa kita menggantungkan seluruhnya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita pikirkan dan terobosan-terobosan dan inovasi apa yang kemudian bisa menunjang pembangunan daerah secara lebih firm lagi ke depan.